Wah, kenapa ya rasanya makin tua kok makin gampang capek? Bangun tidur aja rasanya badan udah pegal-pegal. Dulu, ngangkat galon air itu gampang banget, sekarang kok rasanya berat sekali. Jalan-jalan ke pasar atau ke taman, sebentar aja udah ngos-ngosan. Pernah merasakan hal seperti itu? Kalau iya, itu artinya Anda tidak sendirian. Itu adalah salah satu tanda yang umum kita rasakan seiring bertambahnya usia, dan seringkali kita sebut sebagai sarkopenia. Itu istilah ilmiahnya, tapi intinya adalah kehilangan massa otot yang terjadi secara alami. Sedihnya, kalau kita biarkan, kondisi ini bisa membuat kita jadi gampang jatuh, tulang makin rapuh, dan akhirnya kita jadi kurang mandiri. Pasti kita semua tidak mau kan kalau akhirnya cuma bisa berdiam diri saja di rumah, tidak bisa lagi main dengan cucu atau berkebun. Tapi, jangan khawatir, ada kabar gembira yang mungkin belum Anda tahu. Selama ini kita mungkin berpikir kalau untuk membangun kembali otot, kita harus makan banyak telur. Padahal, ada rahasia yang jauh lebih mudah dan nikmat. Ada beberapa buah-buahan yang ternyata punya kekuatan luar biasa untuk membantu mengembalikan massa otot kita, bahkan setelah usia 60 tahun. Ya, Anda tidak salah dengar, buah-buahan yang selama ini mungkin cuma kita anggap sebagai camilan biasa, ternyata bisa jadi senjata ampuh untuk melawan penuaan otot. Dalam video ini, saya akan bagikan 5 buah ajaib yang bisa membantu membangun kembali otot Anda, sehingga Anda bisa kembali bertenaga, lebih kuat, dan lebih mandiri. Jadi pastikan Anda tonton video ini sampai selesai, karena di akhir video nanti ada satu buah yang paling sering kita lupakan, padahal khasiatnya luar biasa. Mari kita mulai dengan buah pertama yang punya kekuatan super untuk otot kita. Pernah dengar buah alpukat? Buah ini memang sering dianggap sebagai buah yang kaya lemak, tapi jangan salah, lemak yang terkandung di dalamnya adalah lemak sehat yang sangat penting untuk tubuh kita. Bukan cuma itu, alpukat juga kaya akan nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot yang rusak. Bayangkan, setiap kali Anda bergerak, otot-otot kita mengalami kerusakan kecil. Nah, nutrisi dari alpukat ini membantu tubuh kita untuk segera memperbaiki kerusakan itu, sehingga otot kita jadi lebih kuat dari sebelumnya. Lokston nutrisi penting dalam alpukat adalah kalium. Mungkin kita lebih sering mendengar kalium itu baik untuk jantung, tapi tahukah Anda kalau kalium juga berperan besar dalam kontraksi otot? Tanpa kalium yang cukup, otot kita tidak bisa berkontraksi dengan baik, dan akibatnya kita jadi gampang lemas dan kram. Jadi, dengan mengonsumsi alpukat secara teratur, kita bisa memastikan otot-otot kita mendapatkan asupan kalium yang cukup, sehingga bisa berfungsi optimal. Selain kalium, alpukat juga kaya akan vitamin E dan magnesium. Vitamin E adalah antioksidan yang sangat kuat. Fungsinya seperti satpam yang menjaga sel-sel otot kita dari serangan radikal bebas. Radikal bebas ini bisa merusak sel-sel otot dan mempercepat penuaan. Dengan asupan vitamin E yang cukup, sel-sel otot kita jadi lebih terlindungi dan bisa bekerja lebih efisien. Sedangkan magnesium, mineral yang satu ini punya peran penting dalam proses pembentukan energi di dalam sel. Otot kita butuh banyak energi untuk bergerak, dan magnesiumlah yang membantu proses itu berjalan lancar. Jadi bayangkan saja, alpukat itu seperti paket komplit untuk otot kita. Ada kalium untuk kontraksi, vitamin E untuk perlindungan, dan magnesium untuk energi. Lalu dan bagaimana pengonsumsi alpukat yang paling enak dan praktis? Anda bisa coba membuat jus alpukat, tapi jangan dicampur dengan terlalu banyak gula atau susu kental manis ya. Cukup tambahkan sedikit madu atau susu rendah lemak saja. Atau, Anda bisa juga coba membuat sandwich alpukat. Cukup lumatkan alpukat, tambahkan sedikit garam dan lada, lalu oleskan di atas roti gandum. Enak dan menyehatkan. Sekarang kita beralih ke buah kedua yang tidak kalah hebatnya. Buah ini mungkin sering kita temukan di pasar, harganya terjangkau dan rasanya manis segar. Ya, betul sekali buah pisang. Selama ini kita mungkin tahu pisang itu sumber energi instan, apalagi untuk para atlet. Tapi, tahukah Anda kalau pisang juga sangat baik untuk otot kita? Seperti alpukat, pisang juga kaya akan kalium. Jadi fungsinya juga sama, yaitu membantu kontraksi otot agar berjalan dengan baik dan mencegah kram. Ini sangat penting, apalagi saat kita mulai aktif bergerak lagi, misalnya dengan jalan kaki santai di pagi hari atau latihan ringan. Pisang bisa jadi bahan bakar yang ideal sebelum kita beraktivitas. Selain kalium, pisang juga mengandung karbohidrat yang bisa memberikan energi instan. Ini penting banget karena otot kita butuh energi untuk bisa bekerja dan membangun kembali dirinya sendiri. Karbohidrat dari pisang ini akan diubah menjadi glukosa yang langsung bisa digunakan oleh otot kita. Setelah beraktivitas, pisang juga bisa membantu mengembalikan cadangan energi yang sudah terpakai di otot. Jadi, dengan mengonsumsi pisang sebelum atau setelah beraktivitas, kita bisa memastikan otot kita selalu punya energi yang cukup. Cara mengonsumsi pisang juga sangat mudah.
Bisa dimakan langsung, dibuat jus, atau dicampur ke dalam bubur gandum di pagi hari. Anda juga bisa mencoba membuat smoothie pisang dengan tambahan susu atau yogurt. Rasanya enak dan manfaatnya luar biasa untuk tubuh kita. Nah, setelah kita membahas alpukat dan pisang yang kaya akan kalium, mari kita lanjutkan ke buah berikutnya yang punya peran penting dalam melawan peradangan dan mempercepat pemulihan otot. Buah apakah itu? Buah ini warnanya merah cerah, ukurannya kecil-kecil, dan rasanya manis sedikit asam. Kita akan bahas tentang strawberry. Ternyata strawberry itu bukan cuma enak dan cantik, tapi juga punya manfaat yang luar biasa untuk otot kita. Strawberry ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang sangat kuat, seperti anthocyanin. Mungkin namanya terdengar asing, tapi intinya senyawa-senyawa ini punya tugas penting untuk melawan peradangan di dalam tubuh kita. Saat kita beraktivitas, apalagi setelah kita mulai latihan ringan untuk menguatkan otot, seringkali kita merasakan pegal-pegal atau nyeri otot. Nah, itu sebenarnya tanda adanya peradangan kecil di dalam otot. Kalau peradangan ini dibiarkan terlalu lama, proses pemulihan otot jadi terhambat dan kita jadi malas bergerak. Disinilah peran strawberry sangat penting. Kandungan antioksidan di dalamnya bisa membantu meredakan peradangan itu sehingga otot kita bisa pulih lebih cepat. Ini membuat kita jadi tidak gampang pegal-pegal dan lebih semangat untuk beraktivitas lagi. Selain vitamin C juga punya peran besar dalam produksi kolagen. Kolagen ini adalah protein penting yang berfungsi untuk menjaga elastisitas kulit dan juga sebagai komponen penting dalam jaringan ikat di sekitar otot. Dengan asupan vitamin C yang cukup dari strawberry, kita bisa memastikan jaringan ikat ini tetap kuat dan sehat sehingga otot kita juga bisa bekerja lebih optimal. Jadi strawberry itu seperti pelindung dan perbaikan alami untuk otot kita. Gimana cara paling mudah itu mengonsumsi strawberry? Ditujukan langsung sebagai camilan sehat di sore hari, atau Anda bisa mencampurnya dengan yogurt tawar. Kombinasi strawberry dan yogurt ini bukan hanya enak, tapi juga memberikan manfaat ganda karena yogurt juga mengandung protein yang baik untuk otot. Atau Anda bisa juga membuat jus strawberry yang segar dan menyehatkan. Selanjutnya, kita akan membahas buah yang mungkin sering kita anggap sepele, padahal punya manfaat luar biasa untuk otot kita. Buah ini adalah kurma. Mungkin kita lebih sering mengonsumsi kurma saat bulan puasa, tapi tahukah Anda kalau kurma itu sangat baik untuk otot, bahkan untuk dikonsumsi setiap hari? Kurma adalah sumber energi yang sangat padat dan alami. Kurma mengandung gula alami seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa yang bisa memberikan dorongan energi instan untuk tubuh kita. Ini sangat penting terutama saat kita butuh energi cepat untuk beraktivitas atau setelah beraktivitas untuk mengisi kembali cadangan energi yang sudah terpakai di otot. Jadi kurma ini bisa jadi camilan praktis yang sangat efektif untuk menjaga stamina kita sepanjang hari. Selain itu, kurma juga kaya akan kalium dan magnesium, sama seperti alpukat dan pisang. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kedua mineral ini sangat penting untuk fungsi otot yang optimal, mulai dari kontraksi hingga produksi energi. Dengan mengonsumsi kurma, kita bisa memastikan otot-otot kita mendapatkan nutrisi yang cukup untuk bekerja dengan baik dan mencegah kram atau kelelahan. Kurma juga kaya akan serat. Mungkin kita berpikir apa hubungannya serat dengan otot? Serat ini penting untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Dengan pencernaan yang sehat, penyerapan nutrisi dari makanan lain, termasuk protein dan vitamin yang dibutuhkan oleh otot, jadi lebih optimal. Jadi kurma membantu memastikan tubuh kita bisa menyerap nutrisi dengan baik dari semua makanan yang kita makan. Untuk mengonsumsi kurma, Anda bisa memakannya langsung. Cukup 2-3 butir kurma setiap hari sudah cukup untuk memberikan manfaatnya. Anda juga bisa mencampurkan kurma ke dalam smoothie atau bubur gandum untuk rasa manis alami tanpa harus menambahkan gula tambahan. Yati kita dapat membahas alpukat, pisang, strawberry, dan kurma. Semuanya dapat peran penting untuk otot. Alpukat kaya lemak sehat dan kalium, pisang sumber energi dan kalium, strawberry antioksidan dan vitamin C, dan kurma energi padat dan mineral. Nah, sekarang kita sampai pada buah terakhir yang saya janjikan di awal. Buah yang sering kita lupakan, padahal khasiatnya luar biasa. Buah terakhir ini seringkali kita temui di pinggir jalan, harganya sangat terjangkau, dan rasanya manis segar. Buah ini adalah semangka. Siapa sangka, semangka yang isinya sebagian besar air ini ternyata punya kekuatan super untuk otot kita. Kenapa bisa begitu? Semangka itu kaya akan citrulline, sebuah asam amino yang mungkin belum pernah Anda dengar. Asam amino ini punya peran penting dalam meningkatkan aliran darah ke otot-otot kita. Bayangkan saja, aliran darah yang lancar itu seperti jalan tol yang bebas hambatan. Nutrisi dan oksigen bisa dengan cepat sampai ke otot kita, dan sisa-sisa metabolisme yang tidak terpakai juga bisa segera dibuang. Dengan aliran darah yang baik ini, otot kita jadi lebih cepat pulih setelah beraktivitas.
dan proses pembangunannya juga jadi lebih efisien. Jadi, citrulline dalam semangka ini membantu otot kita bekerja lebih maksimal. Selain itu, semangka juga mengandung air yang sangat banyak. Kenapa ini penting untuk otot? Otot kita sebagian besar terdiri dari air. Kalau tubuh kita kekurangan cairan, otot kita jadi lemas, tidak bisa berfungsi optimal, dan risiko kram juga meningkat. Dengan mengonsumsi semangka, kita bisa memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik, dan otot-otot kita bisa tetap kuat dan bertenaga. Jadi semangka ini bukan hanya pelepas dahaga, tapi juga penjaga hidrasi alami untuk otot kita. Cara terbaik mengonsumsi semangka adalah